Dan dalam mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan, Divisi Humas Polri menggelar sholat berjamaah di Gedung Serbaguna, Rastra Sewa Kotama, Gedung Divisi Humas Polri Jakarta Selatan. Para jamaah yang hadir mendapatkan siraman rohani mengenai latar belakang manusia menjadi makhluk sempurna. Dan kali ini diberikan oleh penceramah Ustadz Ahmad Muslim Hakiki. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah Allah titipkan pesan-pesan dan syariat-syariat yang disampaikan kepada kita sehingga kita menjadi umat muslim, umat yang harmoni, umat yang moderat sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan telah sebagaimana kami telah jadikan kalian atau umat dari Nabi Muhammad SAW, umat Islam, umat wasaton atau umat yang harmoni, umat yang moderat, umat yang berada di tengah-tengah, umat yang seimbang. Bagaimana dimaksud dengan umat yang harmoni dan seimbang tersebut? Meliputi banyak hal yang kita rangkum di sini, kita bahas dari 3 segi. Yang pertama adalah penyeimbang atau harmoni antara akal dengan hati. Yang kedua, penyeimbang antara urusan dunia dengan akhirat. Dan yang ketiga adalah penyeimbang atau penengah atau moderat atau toleran di dalam umat beragama, antar agama, lintas ras, agama, suku dan budaya, maupun di dalam umat Islam sendiri. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tadi adalah agama Islam sebagai penyeimbang antara akal dengan hati. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya malaikat itu Allah ciptakan dengan instrumennya berupa akal, berupa kecerdasan, berupa program, tapi tidak dengan hati, tidak dengan nafsu. Sehingga malaikat itu ketika diberikan perintah oleh Allah untuk sujud, sujud. Tidak akan berdiri kecuali malaikat itu diperintahkan untuk berdiri. Berbeda dengan iblis, iblis diberikan kecerdasan tapi juga diberikan nafsu. Sehingga ketika iblis disuruh untuk diperintahkan untuk sujud kepada Adam, kepada manusia yang diciptakan dari tanah, dengan kecerdasannya iblis mengatakan bahwasanya api lebih kuat daripada tanah. Tapi nafsunya mengalahkan akal sehingga dia tidak mau menerima, tidak mau menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah keistimewaan manusia yang diberikan akal, kecerdasan, diberikan hati, dan diberikan nafsu. Ketika instrumen ini ada, sehingga ketika manusia itu baik, maka dia akan lebih baik daripada malaikat. Tapi ketika manusia itu buruk, dia bisa saja lebih buruk daripada setan. Manusia dikatakan sempurna, dikatakan manusia yang seutuhnya ketika manusia itu bisa menyeimbangkan, bisa mengharmonikan, bisa menempatkan frekuensi akal, frekuensi hati, dan frekuensi nafsu itu pada frekuensi yang setara. Akal, hati, dan nafsu. Nafsu fungsinya adalah untuk memberikan dorongan, untuk memberikan motivasi untuk melakukan sebuah perbuatan. Akal merupakan tempat kecerdasan. Dengan kecerdasan-kecerdasan tersebut memetakan perbuatan ini, bagaimana cara untuk mencapai perbuatan tersebut. Sedangkan hati, yang merupakan keistimewaan dari manusia ini, adalah merupakan sensor atau penimbang apakah perbuatan tersebut diperlukan atau tidak, apakah perbuatan tersebut baik atau buruk. Hati ini mungkin terkadang nafsu bisa terpengaruh oleh setan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah apabila ketika setan itu diturunkan dari surga, kemudian
dia meminta izin untuk mengajak manusia, mengajak makhluk yang lain untuk ikut berada di dalam neraka. Dan disitulah setan menggoda manusia. Tetapi pada bulan suci Ramadan ini, setan itu dibelenggu. Lantas bagaimana bisa manusia itu berbuat buruk, berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, sedangkan setan itu berada di dalam neraka, dibelenggu. Nah, disinilah Islam itu mendidik, Islam itu memberikan fasilitas kepada umat manusia untuk mendidik hati dan mendidik nafsu. Nafsu itu tidak bisa dimatikan, nafsu tidak mungkin dihilangkan karena itu adalah fitrah. Nafsu bisa diarahkan, nafsu bisa ditekan, diatur frekuensinya. Apabila nafsu tersebut diarahkan untuk melakukan perbuatan buruk, maka manusia tersebut menjadi buruk. Apabila nafsu diarahkan untuk melakukan perbuatan baik, melakukan ibadah, melakukan ketaatan, contohnya bagaimana? Ketika kita menggunakan nafsu kita, mengarahkan nafsu kita untuk bersedekah, maka apapun yang kita punya kita akan keluarkan. Ketika nafsu itu mengatakan memberikan motivasi untuk kita itu melakukan sholat sunnah, padahal dia bukan sholat yang wajib, kita tidak melaksanakan juga tidak akan mendapatkan dosa. Tapi dengan dorongan tersebut kita akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah.